Musik Nation, kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang itu pasti banyak banget dialami oleh kalian. Bahkan dulu aku juga mengalami ini ya. Yaitu adalah topik tentang kadal agensi iklan. Apa itu ya? Jadi di luar sana itu banyak sekali agensi-agensi iklan yang sebenarnya mereka itu tidak proper atau belum siap, belum pantas untuk menjadi agensi untuk mengiklankan bisnis kalian. Tetapi mereka dengan sangat pede ya, tetap melakukan praktek, atau tepatnya malah praktek ya, jadi agensi iklan ini ya. Ini kalau dibiarin ya, dan kalau kalian nggak tahu, akibatnya adalah duit kalian bisa berpindah ke sana tanpa balik sepeser pun ya. Kalau balik ada profit ataupun ada omset pun nggak masalah ya. Ya, kalau rugi ya jadi masalah ya. Nah, yang khawatir itu kalian nggak ngerti sama sekali ya apa yang terjadi di proses ngiklannya itu ya. Nah, jadi ini supaya teman-teman di luar sana yang sedang mencari agensi iklan itu, atau mungkin yang sedang mau bayar agensi iklan, lalu ada suatu insting jangan-jangan ini aku salah gitu. Nah, ini video ini cocok banget buat kalian, dan ini juga berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman juga dari teman-teman ya, follower di Instagram Pusik. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, jadi beberapa momen yang lalu, bukan momen ya, beberapa waktu yang lalu, dan ini udah cukup lama, aku sempat bikin postingan tentang ini ya, agensi kadal ini ya. Jadi ini pengalaman aku ya, aku bayar agensi kadal ya. Di situ ini kelihatan banget ya, di sini banyak yang komen, ada 20 orang gitu, dan mereka cukup kepo sebenarnya agensi yang proper tuh seperti apa gitu kan. Ya, di sini banyak yang kepo, dan di postingan yang kedua, yang di part kedua itu juga lumayan juga yang komen ada 18 gitu. Dan di sini juga ada juga Mbak Cynthia Jasmine, ini juga ternyata juga pernah dikadalin sama agensi yang dia bayar 9 jutaan tapi hasilnya nggak oke. Nah, sebenarnya nggak oke-nya apakah karena jalanin iklannya yang nggak proper, atau mungkin produknya, ataupun yang lainnya, ini aku kurang paham gitu ya. Dan di sini ya sampai ke bawah, nah ada juga nih si Lion Shiver, wah namanya keren banget ya. Ini dia juga dulu udah pernah ya pakai agensi, dan ternyata cuman diiklankan menggunakan PPE. PPE itu buat kalian yang nggak tahu itu adalah engagement. Nah, itu dia cuman spend 250.000 doang gitu ya, dan itu memang nggak ada hasil ya, hasilnya cuman sekedar engagement ya, sekedar like dan engagement aja gitu. Nah, terus di bawah ini ada nih yang komen dari Jovian Wirja, itu mah agensi yang cuman tahu pasang iklan terus udah, yang penting bisa iklan sama posting dan desain, nggak mikirin objektif campaign dan lain-lain ya. Menurut aku agensi kayak gini tuh dibakar aja gitu. Nah, ternyata ya teman-teman itu banyak sekali yang mengalami atau banyak yang kepo, bukan sedang ya, banyak yang kepo tentang agensi kadal ini ya. Jadi dulu ya, awal-awal aku sebelum menggeluti atau sudah menjadi lebih paham tentang si digital marketing, tepatnya si Facebook, Instagram Ads ini, seperti kalian juga, aku tuh juga bayar agensi iklan, dan itu aku sudah cukup ngefilter. Dan caranya di mana ya? Aku cuma bisa cari menggunakan Google Search ya. Google Search, di situ muncullah agensi yang direkomendasikan based on search gitu. Itu perusahaan udah cukup gede, dan dia brandingnya di situ dia sudah menjadi partner dari si Facebook juga gitu. Itu kan kurang terpercaya apa gitu kan. Nah, di situ aku bayar ya. Seingat aku bayar mungkin 1 juta atau berapa, lupa lah. Pokoknya aku bayar itu, menurut aku pada saat itu uangnya tuh lumayan gitu. Nah, di situ setelah muter-muter cukup lama prosesnya, itu akhirnya iklannya berjalan. Bahkan milih konten iklannya yang aku punya aja dia sampai bingung ya. Ya tentu yang iklannya bukan bosnya ya, langsung dari si pakai tangannya karyawannya tentunya. Nah, di situ akhirnya iklannya berjalan ya. Tapi pada saat itu aku belum mengerti tentang pentingnya website, dan aku menurut pendapatku sendiri pada saat itu, ngapain sih pakai website, itu kan ribet lah, kayak kamu juga. Nah, makanya kamu boncos loh, gak karu-karuan boncosnya. Nah, jadi pada saat itu aku belum punya website. Cara yang iklan gimana? Aku cuman pakai linknya itu aku menggunakan link redirect WA. Itu kalau nggak salah pakai pesan.link aja, pesan link kalau nggak salah ya. Itu dari website yang itu kita bisa bikin link, yang linknya disebut dikasih pixel kita, sehingga kalau ada yang ngeklik itu nanti menjadi lead gitu ya pada saat itu. Nah, oke, pada saat itu aku pakai link itu, jadi diklik langsung ke WA ya. Seperti kalian tahu, itu adalah awal dari musibah ya kalau kamu kayak gitu. Oke, akhirnya itu iklannya dijalankan, dan dijalankannya pakai objektif apa? Traffic. Waduh.
Itu kan konyol sekali ya guys. Jadi itu aku diiklankan menggunakan objektif traffic dan itu websitenya nggak ada ya, cuman mampir doang kayak gitu. Yang terjadi adalah ya iklannya ada sedikit profitnya gitu, tapi kayak kok yang ngeklik banyak tapi kok nggak ada yang ngechat sama sekali, maksudnya yang ngechat sedikit gitu kan. Nah ternyata aku baru sadar ternyata agensi itu melakukan praktek perkadalannya itu tidak mensinkronkan ya apa yang aku mau yaitu penjualan, sedangkan si agensi menggunakan objektifnya adalah traffic gitu. Dan memang si agensi ya dia merasa ngapain sih aku nggak ada punya kepentingan untuk menjelaskan objektif ini, yang penting kan kamu transfer duit ke aku, ke agensinya itu, terus duitnya aku habisin ya, aku dapat fee-nya ya. Kenyataannya seperti itu. Nah, akhirnya dari pengalaman itu aku merefleksikan, nah kalau aku kayak gini terus gitu ya, aku meng-hire agensi tetapi aku nggak mau tahu tentang seluk-beluknya gitu ya, pokoknya sok bosi gitu kan. Nah itu aku malah akan menjadi boros duit. Nah oleh karena itu aku akhirnya belajar si digital marketing, terutama si Facebook Ads ini gitu. Nah dari pengalaman ini guys, aku bisa memberikan tips ke kalian ya, supaya kalian itu enggak dikadalin sama model-model agensi yang seperti ini. Tips yang pertama adalah kalian tuh jangan sok bosi ya. Pahamilah dan sadarilah bahwa kamu itu ketika nge-hire mereka, si agensi ini ya, itu posisi kalian tuh, aku berani totoan ya, berani totoan tuh apa ya, aku yakin pasti teman-teman itu belum ngerti sama sekali tentang si Facebook Ads itu, makanya kalian hire kayak gitu. Tapi kalian jangan sok bosi lah, setidaknya kalian paham lah minimal kayak basic-basicnya gitu. Jadi meng-hire agensi itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari kalian. Nah kalau di model-model perusahaan yang sudah gede, dan aku juga sering lihat di YouTube luar, itu mereka kalau yang sudah skala bisnisnya gede, itu kalau memang dia nggak mau bikin tim iklan sendiri in-house, dia akan nge-hire agensi, tetapi dia sudah ngerti agensi yang bagus itu seperti apa, pengiklan yang bagus itu seperti apa. Jadi ya dia hanya menggunakan si agensi itu sebagai alatnya dia. Sedangkan kamu ya itu pakai agensi itu seperti juru selamat, tapi kenyataannya mereka nggak nyelamatin kamu, tapi malah ngejurumusin kamu ya. Jadi jangan sok bosi, posisikanlah si agensi ini menjadi seorang atau sebagai media buyer ya. Jadi Facebook, Instagram Ads yang menjalankan itu di secara standar internasionalnya itu dikategorikan sebagai media buyer. Media buyer itu ada medianya adalah Facebook, Instagram, itu dibeli. Maksudnya dibeli itu atensinya yang dibeli, makanya disebut media buyer. Nah, dengan kalian memahami ini ya, si advertiser yang iklan agensi itulah hanya sebatas media buyer ya. Mereka hanya menjalankan iklan, berarti kayak konten iklannya, terus funnel websitenya, produknya kayak gimana, itu yang megang adalah kamu gitu ya. Nah tugasnya si advertiser itu, agensi itu ya cuman menjalankan iklan doang aja. Tentu nanti dalam prosesnya harus dikomunikasikan. Kayak si agensinya itu ngomong, ini loh konten iklannya tuh nggak bagus gitu. Ini loh funnelnya tuh kurang convert. Ini loh produknya itu nggak oke. Nah seharusnya advertiser itu harus bisa mengkomunikasi itu ke kamu. Kecuali kamu itu bekerja sama dengan agensi atau advertiser yang itu memang kalian tuh belinya secara paket yang besar. Bikin konten iklan juga di situ, bikin funnel websitenya juga di situ, iklannya juga di situ gitu. Bahkan mungkin produknya juga di branding dengan mereka, itu bisa juga nanti prosesnya lebih panjang. Jadi di situ nggak cuma sekedar sebagai media buyer. Tapi ingat, kalau hanya sekedar media buyer ya, pastikan aja itu dia ngiklannya udah nggak kayak dukun. Minimal objektifnya itu sesuai dengan goal kamu. Kalau goalnya memang mendapat something valuable atau katakanlah penjualan, yaitu pakailah conversion. Kalau cuman pakai traffic doang atau bahkan ya pakai hanya reach, nah itu balik gitu ya. Pastikan juga kalian itu memiliki KPI ya. KPI itu Key Performance Indicator, itu udah kayak standar perusahaan gitu ya. Kalau kalian ngiklan itu kok cuma standarnya yang penting ada orderan, itu nggak jelas ya. Yang penting kalian itu paham ya bahwa setiap duit yang kalian keluarkan itu kan nanti akan ditukar. Nah, misal buat teman-teman yang iklannya pakai ke WA ya, itu nanti di dashboard berarti harus kelihatan cost per result yang masuk ke WA itu berapa. Nah itu harus kalian tentukan juga berapa sih dari margin iklan yang mau jadikan lead, yang nantinya juga setelah dari lead kan nanti akan yang fix beli berapa. Nah itu juga harus kalian tentukan berapa sih cost per purchase-nya itu berapa ya, harga per satu barang dibeli itu untuk
dipotong biaya iklan tuh mau berapa, katakanlah kalian punya margin 150.000 gitu kan. Nah, itu yang mau dijadikan cost per purchase-nya adalah 50.000. Berarti nanti bersihnya adalah 100.000 setelah dipotong biaya iklan. Nah, itu harus jelas di depan. Kalau nggak pernah jelas di depan, apa yang terjadi? Ya, nggak jelas. Jadi antara si advertiser dengan kamu nggak jelas, malah akan saling salah menyalahkan gitu ya. Selanjutnya, ketika kalian itu milih agensi ya, pastikan agensinya itu picky. Picky itu gimana? Picky itu si agensi ini, itu dia itu nggak akan asal nerima klien ya. Karena performa iklan itu kan nggak cuma sekedar dipengaruhi oleh si advertisernya ya. Kalau advertisernya sudah oke, teknisnya sudah oke, dipengaruhi oleh apa? Aku sering bahas ini, yaitu adalah produknya, brandingnya, marketingnya. Nah, kalau ketiga variabel ini ternyata itu nggak bagus ya, jadi advertisernya ya udah maksimal, tapi ternyata hasilnya kan nggak bagus. Nah, advertiser atau agensi yang itu kelasnya wahid ya, bukan yang kadal, mereka nggak akan asal milih klien. Apalagi kalau klien-klien yang UMKM yang baru mulai, nggak ada branding sama sekali, itu akan sangat menghambat ya proses iklannya nanti. Nah, ada salah satu kenalan aku ya, itu yang dia itu punya agensi iklan juga ya, dan dia selama dia menjalankan agensi iklannya ini, dia tidak asal milih ya, hanya klien-klien yang sudah memiliki branding dan ternyata hasilnya bagus. Kenapa bagus? Karena klien-kliennya sudah memiliki branding dan tentu juga dari budgetnya oke. Kalau kamu nyarinya agensi-agensi yang murah-murah itu kan, nah murah-murah itu besar kemungkinan ya, berdasarkan pengalaman aku itu ya, itu bisa menjadi malah gimana ya, karena dia murah-murah dan klien-kliennya juga itu nggak bagus ya, jadi kayak dia itu nggak punya waktu untuk jelasin ini loh something wrong itu, karena memang dari money-nya nggak worth it gitu. Oke, ini di bagian yang terakhir ya, tadi semua yang aku ceritakan ke kalian tadi, yang udah aku bagikan ke kalian tuh bisa banget kalian gunakan ya untuk mencari agensi yang oke gitu. Dan terakhir ya guys ya, terakhir nih, ini penting banget kok, kenapa aku taruh di terakhir, karena ingetnya di terakhir ya. Nah, jadi dulu itu aku udah pernah ya ngerjain agensi kadalnya ini gitu kan, supaya nanti teman-teman ketika nyari agensi ini bisa ngefilter gitu ya. Nah, jadi pada saat itu aku di WA sama salah satu agensi ini gitu kan. Jadi dia nawarin, "Kak, sudah tahu tentang iklan sponsor yang bisa tayang di timeline IG story, IG dan FB. Iklan sponsor ini bisa membantu kakak untuk mempromosikan produk atau jasa kakak ke semua pengguna Instagram dan Facebook loh, Kak." Gitu kan. Terus aku jawab, terus aku jawab nih, objektif yang digunakan apa? Jawabannya apa? Sungguh di luar dugaan. Usia, lokasi, gender, dan minat, Kak. Ini kan bercanda aja guys ya. Aku tanya objektif apa yang digunakan, dia malah jawab usia, lokasi, gender, dan minat. Itu kan demografi, idiota banget ini ya. Terus ya, jelasin lagi, sistemnya dipromosikan di timeline Instagram atau Facebook. Jadi nanti produk akan tayang di timeline dan dilihat pengguna IG atau Facebook yang lain, bla 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 bla. Terus ya juga ngomong, ini bukan paid promote yang harus posting berkali-kali. Ini periklanan resmi dari Instagram dan Facebook. Iklan akan dapat prioritas untuk tayang di timeline dan tayang munculnya juga terus-menerus. Kayak aku nggak tahu aja. Lanjut. Nah, terus tadi kan dia jawabnya usia, lokasi, gender, dan minat ya. Ketika tak tanyain tentang objektif, terus tak tanya ini, lalu bedanya demografik dengan objektif apa, Kak? Untuk beda nggak ada, Kak. Ini bener-bener sontolo ya. Terus tak jawab lagi, jadi untuk iklan tayang di feed itu semua aturan objektif sama ya, Kak ya? Kira-kira seperti itu, Kak. Berminat, Kak? Ya kan? Oke, nah sebenarnya ada juga ya screenshot dari salah satu follower si Fusik ya. Dia malah ngerjain si agensi ini. Agensinya sama ya. Itu dilihatin bahwa iklan yang benar itu seperti ini dan ada pixelnya gitu. Terus si agensinya ini bilang, yang jelas kita performanya nggak seperti yang Kak pikir gitu ya. Jelas-jelas ini agensinya bohong ya. Ya, jadi buat teman-teman ya yang sedang mencari agensi iklan ya, jangan sampai kalian ketemu yang kayak gini, jawab kayak gitu aja, dia nggak bisa ya. Itu kerjanya cuma nilep uang kamu aja. Dan terakhir aku cek tadi agensinya sepertinya udah nggak update, mungkin udah kehabisan orang, tapi nggak tahu juga ya, kehabisan mangsa maksudnya itu, tapi nggak tahu juga apakah sekarang masih beredar. Ya, semoga dengan video ini teman-teman lebih bisa teredukasi, bisa ngefilter ya untuk ini ya,
mencari agensi yang itu proper untuk kalian. Dan kabar buruknya, tak kasih kabar buruknya aja. Kabar buruknya, agensi yang itu memang profesional itu harganya sangat-sangat mahal ya. Dan mereka nggak akan asal milih kalian. Apalagi kalau kamu yang masih mulai nggak ada branding sama sekali, itu biasanya akan ditolak gitu ya. Tapi ada juga loh agensi mahal tapi performanya Belgedes ya. Jadi harap tadi semua yang udah aku bagikan tadi itu kalian camkan, lalu kalau kalian sedang mencari agensi ya harap di filter gitu. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Dan mungkin kalau teman-teman yang penasaran agensi yang aku rekomendasikan tuh kayak apa, bukan kayak apa ya, orangnya siapa, wah itu ya. Mungkin kalau kalian penasaran coba aja, karena kan Fusikan memang tidak melayani ya untuk agensi iklan, karena ya cukup ribet ya dan butuh filter yang lumayan banyak gitu ya. Kalau penasaran agensi iklan yang aku rekomendasikan, silakan aja komen di bawah. Nanti aku akan undang orangnya di sini begitu. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Nganu aja, santai aja ya, supaya nggak berat-berat gitu, dan tentunya bermanfaat. Oke, itu aja dari Fusik kali ini. Thank you so much for watching. This is Fusik signing off. Oh, lupa. May we always live in prosperity. Bye bye.